Tapi kebahagiaan yang Allah jelaskan dalam Al-Quran dan juga Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan dalam sekian banyak hadis berbeda dengan kebahagiaan yang kita bayangkan. Kebanyakan manusia ini salah paham, terjadi misunderstanding, Pak. Kesalahpahaman dalam kehidupan manusia. Misunderstanding yang ada pada manusia itu di mana? Kesalahpahamannya di mana? Allah jelaskan dalam Al-Quran, dan ini sejak dahulu sampai sekarang berlanjut. Wallahu alam sampai akan datang. Kesalahpahaman itu manusia Allah katakan dalam Al-Quran. Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Adapun tabiat ini manusia apabila diuji oleh Rabbnya, hidup penuh dengan ujian, Pak. Tapi ujian tadi dua, dengan kebaikan ataupun dengan kesusahan. Wa nabluukum bisyarri khairi fitnatan. Kami akan uji kalian selama hidup ini bisyarri dengan kesulitan, kesusahan, wal khairi dengan kebaikan. Sehat itu ujian, sakit juga adalah ujian. Kekayaan itu ujian, kemiskinan juga adalah ujian. Nah, Allah katakan dalam Al-Quran, adapun itu tabiat manusia apabila diuji oleh Rabbnya, diuji oleh Allah, ujiannya berupa apa? Fa akramahu wa na'amahu. Ujiannya diberikan akramah, diberikan kedudukan, jabatan, berhasil dalam pilpres menjadi presiden. Sebentar lagi kan pelantikan lagi nih presiden kita. Atau dia berhasil menjadi gubernur, menjadi kapolri, kapolda dan sebagainya, panglima, atau manajer di sebuah perusahaan. Yang jelas ketika manusia diberikan kedudukan oleh Allah, wa na'amahu, dan diberikan kenikmatan. Karena seiring dengan kedudukan pasti ada fasilitas yang Allah yang diberikan. Dia jadi presiden, maka tinggalnya bukan lagi di rumah, di istana presiden sekarang. Begitulah gubernur, ada rumah. Begitu pula hadirin fasilitas seorang presiden berbeda dengan gubernur, berbeda dengan bupati dan sebagainya. Yang jelas ketika ada jabatan, ada nanti kenikmatan yang lebih daripada yang lainnya. Nah, ketika manusia mendapatkan dua ini, mendapatkan kedudukan dan mendapatkan harta, manusia punya kesimpulan, Rabbi akraman. Aku sekarang mendapatkan kemuliaan. Tuhanku telah memuliakan aku. Jadi kemuliaan, kebahagiaan dalam pandangan manusia, kalau hidup ini kita punya kedudukan dan punya harta. Wa ma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqul rabbi ahanan. Tapi kalau itu manusia diuji oleh Allah, ujiannya berupa apa? Jabatan tidak ada. Kemudian wa qadara alaihi rizqahu, rezekinya pun disempitkan oleh Allah. Kemiskinan datang. Lantas manusia punya kesimpulan rabbi ahanan. Rabbku sekarang telah menghinakan aku. Jadi dalam pandangan manusia sepanjang zaman, kemuliaan didapatkan dengan kedudukan dan kebendaan tadi. Kehinaan kalau tidak mendapatkan apa-apa. Maka atas kesalahpahaman itu manusia tadi, misunderstanding saya katakan, Allah katakan apa? Kalla. Kalla ini kata-kata penolakan yang tegas. Istilah saya itu kasar. Tapi Allah nggak ngomong kasar, nggak bicara kasar. Maksudnya tegas. Kalla, wahai manusia, salah. Sama sekali tidak benar. Apa yang kau katakan tadi itu tidak benar. Kalla, sama sekali tidak benar. Dalam ayat yang lain, Allah jelaskan, wailun likulli humazatil lumazah. Celaka, di dunia celaka, di akhirat mendapatkan neraka wail, panas. Bagi siapa kecelakaan di dunia dan neraka wail di akhirat? Likulli humazatin lumazah. Bagi orang yang suka mengolok-olok, mencibir, tidak mengerti makna kehidupan yang sebenarnya. Dikira hidup itu adalah bermain-main, bersendar gurau. Sehingga kalau ada dai atau nabi datang, dia hinakan, dia aja. Nggak suka mendengarkan pepadah-pepadah yang baik daripada alim ulama ataupun daripada para dai-dainya Allah. Hidupnya humazatil lumazah. Sukanya bersendar gurau, bermain-main, bahkan mengolok-olok akan adanya kebaikan. Tapi Allah katakan orang yang tidak serius dalam memahami kehidupan itu siapa? Alladzi jama'a malan wa addadahu. Itu orang yang kehidupannya hanya diisi dengan dua aktivitas. Jama'a malan, mengumpulkan harta. Siang hari sibuk untuk menjadikan harta benda tadi.
Kemudian wa'adda, dan dia hitung berapa. Rekeningnya di bank sana berapa, di bank sana berapa. Kesibukannya hanya mengumpulkan harta dan menghitungnya. Kenapa? Yahsabu anna malahu akhada. Dia yakin bahwasanya harta akan membuat dia berprestise, membuat dia bergengsi. Maka atas kesalahpahaman ini manusia juga Allah katakan, kalla, salah wahai manusia. Salah. Tidak benar apa yang kau katakan. Dalam ayat yang lain lagi, surat Al-Qasas, tentang Qarun yang kekayaannya luar biasa, Pak. Onassis itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan Qarun. Allah katakan dalam Al-Quran, ma inna mafatihahu la tanu bil uswat ukhwah. Jumlah kunci daripada gudang-gudang penbendaharaan Qarun, gudang-gudangnya bukan kasur, bukan ranjang, gudangnya itu perhiasan, emas, perak, permata. Jumlah kunci gudang-gudangnya saja nggak bisa diangkat oleh sekian banyak laki-laki yang kuat. Itu jumlah kuncinya bagaimana dengan bulan. Suatu saat Qarun mendemonstrasikan, memamerkan kekayaan dia tadi dengan kereta kuda yang banyak, dibuat semua pundi-pundi dari kekayaan keliling kota Mesir. Maka ketika Qarun memamerkan kekayaan yang luar biasa, waktu itu masyarakat terbagi dua. Fa kharaja ala qaumi fi zinati. Qarun keluar dari rumahnya memamerkan harta begitu banyak. Fa kharaja fi zinati. Khalladina yul hayat dunya ya la yatamasal mauti ya Qarun. Innallaha dzul hadzul azim. Berkatalah orang yang di hatinya ada kecintaan pada dunia, alangkah indahnya kalau kita dikasih harta seperti Qarun. Karena kita juga sering mengatakan demikian. Mudah-mudahan dapat harta Qarun aja. Ya kan? Kita di Banjar bisa gitu. Mudah-mudahan dapat harta Qarun. Kan bertahan mengatakan gitu juga. Ulun juga gitu juga. Mudah-mudahan dapat harta Qarun aja. Kita injak apakah emas dan sebagainya. Dan ternyata khayalan yang demikian itu sudah ada sejak zaman dahulu. Al-Quran turun sudah hampir 15 abad sudah. Sebelum Al-Quran udah berapa tahun lah, berapa ribu tahun lagi Nabi Musa alaihissalam di zaman Nabi Musa. Maka ketika melihat harta yang banyak, orang mengatakan ya laitana misla ma utiya Qarun innahu ladzul hadzul azim. Alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau kita dikasih seperti Qarun, karena Qarun memiliki kedudukan yang baik. Jadi dalam pandangan masyarakat, kedudukan yang baik itu kalau mendapatkan uang yang banyak. Wa khallajna utul ilma, maka berkatalah orang yang diberikan kepahaman akan agama oleh Allah, wailakum, salah kalian. Pendapat kalian adalah salah. Yang benar itu apa? Sawabullahu khairan liman amana wa amila sholihan. Pahala yang Allah berikan bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Pahala yang Allah berikan kepada orang beriman dan beramal soleh lebih baik daripada kekayaan yang Qarun tadi. Lebih baik daripada kekayaan. Seperti hadis Nabi katakan, 2 rakaat sholat sunat subuh ini lebih baik pada dunia dan seisinya. Nilai kita sholat subuhnya belum, sholat sunat subuhnya saja ujar Nabi tadi lebih baik pada dunia dan seisinya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya kebahagiaan itu bukan dalam kedudukan tidak, tapi dalam beriman dan beramal soleh. Maka Allah telah jelaskan, qad aflahal mu'minun, berbahagia orang beriman. Jadi yang berbahagia itu siapa? Orang yang beriman. Orang yang enggak beriman enggak akan bahagia, Pak. Kebahagiaan yang ada pada orang kafir itu hanya kebahagiaan imitasi saja. Enggak ada kebahagiaan kecuali dalam iman. Dusta, kalau katakan alhamdulillah walaupun dia katakan saya enggak beriman, bahagia juga tidak. Itu kebahagiaan palsu. Kebahagiaan hanya diawali dengan beriman kepada Allah. Kemudian dia ekspresikan alladzina hum bi shalatihim khashi'un, kerjakan salat. Waladzina hum berpaling daripada segala perbuatan yang sia-sia. Jangankan maksiat yang sia-sia saja dia kerjakan. Waladzina bi zakati fa'ilun, dan membayar zakat. Jadi orang yang bahagia itu bukan orang yang dapat zakat, Pak, yang memberi zakat. Hadirin yang Allah, waladzina hafizun, dia berusaha untuk menjaga kemaluan dia, jangan berbuat perzinahan. Orang yang berzina itu nggak akan bahagia, Pak. Yang bahagia itu adalah orang yang melampiaskan nafsunya tapi melalui agama dengan pernikahan. Kayaknya banyak duit, pindah-pindah wanita seenaknya, bahagia enggak? Justru perkawinan yang diawali dengan kesusahan, melamar dulu, diterima atau enggak tahu, nanti ada pernikahan lagi, biayanya berapa. Allah katakan orang yang melampiaskan nafsunya dengan agama itu bahagia. Tapi kalau dia berzina enggak bahagia. Maaf, dia berzina seenaknya, kayaknya bahagia. Itu waktu dia pertama saya melampiaskan nafsu seksnya seperti seakan-akan dia senang. Tapi ketika ketahuan perempuan hamil gimana?
mulai ketakutan dia, dibayang-bayangi oleh macam-macam ketakutan. Wih, nanti gimana nih ketahuan masyarakat? Nanti bayangan otaknya mulai rusak lagi. Semakin membesar itu bayi dalam rahim itu wanita, semakin takut dia. Lahir makin. Tapi kalau kita adakan pernikahan, lampiaskan nafsu kita pada istri kita. Ketika diperiksa di dokter positif, kata dokter kehamilannya bagaimana? Langsung senang, mertua pun senang, semua senang. Semakin membesar itu bayi dalam rahim itu semakin senang. Hari kelahiran senang betul, undang orang semua untuk tasbihan, begitu kan? Jadi kebahagiaan hanya kalau kita nggak salah, nafsu nggak dilarang dalam Al-Quran. Lampiaskan kau punya nafsu silahkan, tapi kepada istri. Jaga kemaluan, jangan sampai berbuat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik hadirin yang dirahmati Allah. Jadi kejayaan, kebahagiaan dalam amal, bukan dalam kebendaan tadi. Sejauh mana kita taat kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Sekarang, apakah harta tadi jelek? Udah kalau kita hidup nggak usah punya harta saja. Mobil buang aja. Rumah daripada yang tadinya tinggal di rumah mewah, sekarang kita nyewa gubuk saja. Apakah itu? Kemarin kami selama Habib Umar bin Hafiz dapat melakukan keliling di Indonesia bagai tempat, kami ikuti. Khususnya di Semarang, kami temani beliau di Solo, juga di Palangkaraya. Beliau membaca kitab yang dikarang oleh ulama India, Habib Sayyid Abu Hasan Ali An-Nadwi rahmatullahi alaih. Judul itu kitab bagus. Rabbaniyah la Rahbaniyah. Rabbaniyah la Rahbaniyah. Rabbaniyah itu bagaimana hidup kita dekat dengan Allah. Rahbaniyah menjauhkan daripada dunia sama sekali. Jadi ada orang seperti pendeta-pendeta dahulu, Pak. Dalam Al-Quran, Rahbaniyah, mereka nggak mau kawin. Makan pun sedikit sekali sampai ceking. Kalau bisa seminggu sekali aja makan. Punya rumah gubuk sekali. Itu namanya Rahbaniyah. Islam nggak mengenal Rahbaniyah. Islam mengenalkan kepada Rabbaniyah. Apa? Robban. Bagaimana hidup kita ini, silahkan. Jadi petani silahkan, pedagang silahkan, jadi polisi, jadi tentara, jadi presiden, jadi gubernur silahkan. Itu makna kehidupan dengan berbagai macam perbedaan dalam pekerjaan, silahkan. Dan memang Allah sudah katakan demikian. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatal hayatid dunya. Kami yang membagi-bagi kehidupan manusia di dunia ini. Jadi yang menjadikan seseorang itu presiden siapa, Pak? Siapa? Allah. Kelihatannya karena semangat pemilihan dan sebagainya jadi presiden. Enggak. Itu sudah Allah tentukan 50.000 tahun. Sebelum diciptakan dan bumi, langit dan bumi, Allah sudah tentukan dia akan jadi presiden, Pak. Akan jadi wakil presiden. Begitu pula hari Allah dia akan jadi Kapolri kapan? Itu sudah ketentuan Allah. Kami yang membagi-bagikan kehidupan manusia tersebut. Yang menjadikan si fulan jadi petani siapa? Allah. Yang menjadi Allah. Kelihatannya karena ayahnya dulu punya sawah, dia menjadi petani, bukan. Itu secara zahir saja, tapi hakikatnya Allah katakan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatal hayatid dunya. Kami yang bagi-bagikan itu pekerjaan, kami yang bagi-bagikan itu. Wa rafa'na ba'dhum fawqa darajat. Bahkan Allah katakan lagi, kami angkatkan sebagian daripada mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat. Jadi ada yang jadi presiden, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bupati, ada yang jadi camat dan sebagainya. Kenapa nggak jadi presiden semua? Kenapa jadi? Begitu pula ada orang kaya, ada orang miskin. Itu sudah Allah bagikan.